Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Hingga di hari Jumat yang penuh berkah ini, Allah masih senantiasa melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam rahmatnya, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, serta kesembuhan iman kita, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Bukhari ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita. Sebagai perwujudan rasa syukur kita, saya berwasiat pada diri pribadi saya dan kita sekalian, marilah kita berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Salawat dan salam selalu pula kita aturkan kehadiran junjungan kita dan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita para ulama. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, dari pengurus Masjid Al-Bukhari ingin menghimbau kepada kita sekalian untuk memanfaatkan beberapa kajian-kajian yang sangat bermanfaat untuk kita bisa jadikan pegangan dalam mengarungi kehidupan kita. Setiap minggunya di Masjid Al-Bukhari ini ada beberapa kajian. Pada malam Senin itu Sirah Nabawiyah, malam Rabu Akhlak, kemudian malam Kamis Akidah, hari Ahad subuh itu fikih, dan Jumat sore ada untuk ibu-ibu, fikih wanita. Harapan kami dari pengurus kiranya para jemaah bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya, karena kalau kita melihat situasi dan kondisi kita akhir-akhir ini sangat jauh dari syariat, sangat jauh dari hal-hal yang perlu kita laksanakan, bahkan kita banyak menambah syariat-syariat baru. Jika kita sudah belajar, insya Allah kita akan teguh pada sunnah Rasul, teguh pada perintah Allah, dan selalu ingin berusaha untuk menjauhi segala. Baik bapak-bapak sekalian, sebelum kami mempersiapkan naik mimbar, kami mengajak kepada bapak-bapak untuk mengisi dulu saf-saf yang ada di depan. Mari Pak, silakan di depan bapak-bapaknya yang masuk. Maju. Dan di belakang mari Pak, isi yang depan dulu, agar teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di belakang tidak melangkahi bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi saf-saf yang kosong. Dan insya Allah yang akan mengisi mimbar Jumat siang ini Bapak Ustaz atau yang saya mulai kepada Pak Ustaz, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah mengupayakan nilai-nilai ketakwaan itu hadir dalam diri kita. Begitu mulianya orang-orang yang mampu menanamkan nilai ketakwaan di dalam diri mereka. Dengannya Allah memberikan jaminan, garansi bagi mereka yang membangun amal kebaikannya dengan nilai-nilai ketakwaan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah persembahan dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima sesuatu penghambaan, kebaikan, ibadah melainkan dari hal yang terbaik yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan akan menjadi sebab terbukanya semua jalan kebaikan, terbukanya semua jalan keluar dari setiap masalah kita yang kita hadapi untuk kehidupan dunia kita, terlebih memudahkan urusan kehidupan negeri akhirat kita. Allah akan melimpahkan rezeki dan karunia kepada orang yang bertakwa sampai dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari semua masalahnya, dan Allah akan karuniakan rezeki untuknya sampai dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ketakwaan jemaah sekalian, kita harapkan menjadi bekal terbaik kita dan menjadi sebab utama dan terbesar untuk mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan, jika ditanya perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, maka Nabi kita SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya akhlak kita. Ketakwaan yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallaha yatqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk kita membenahi diri kita, mempersiapkan bekal-bekal takwa dengan sebaik mungkin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah pada menuju ampunan Allah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan jemaah sekalian diupayakan, diusahakan, dimaksimalkan semaksimal mungkin
Ketakwaan akan hadir bagi mereka-mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab kata Allah, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah dan semua berita ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan mereka mendirikan salat, menjaga ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketakwaan hadir dari kesiapan dan ketundukan kita kepada Allah untuk mengikuti, menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan berusaha sejauh mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka perintah untuk kita menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jemaah sekalian, dalam kehidupan kita yang singkat, konsistensi beramal saleh, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah dengan semaksimal mungkin adalah sebuah prinsip yang harus kuat di dalam jiwa seorang mukmin. Waktu kita terbatas, dunia kita akan segera meninggalkan diri kita, dan akhirat akan segera datang menyapa. Sahabat yang mulia mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kalian. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat akan datang menjemput kalian. Walikullin minhuma banun. Dan dari setiap keduanya, dunia dan akhirat ini, ada anak-anak dari dunia dan ada anak-anak dari akhirat. Atau ada generasi-generasi dunia, akan ada generasi-generasi akhirat. Kata sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala, "Fakunu min abna'i dunya." Maka berusahalah untuk menjadi anak-anak dan generasi akhirat. Wa la takunu min abna'i dunya. Jangan kita ridha untuk menjadi generasi dunia yang lupa. Kita akan tinggalkan. Kenapa? Kata beliau, fa innal yawma amalun bila hisab. Sesungguhnya kehidupan kita saat ini adalah kehidupan untuk beramal, beribadah, dan belum ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perhitungan. Wa ghadan hisabun bila amal. Besok ketika kita sampai di negeri akhirat kita, disitulah perhitungan, disitulah pembalasan yang akan diberikan oleh Allah bila amal, tanpa ada amalan lagi untuk kita menikmati apa yang telah kita kerjakan dari setiap amal dan kebaikan kita. Sesungguhnya dunia kita akan pergi. Kata ulama kita, Ibnu Adam, innaka anta ayyam. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan dari hari-harimu. Idza dhahaba al-ba'd dhahaba, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'd. Jika telah berlalu satu hari, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Sebagian mengatakan, yushaku ay yadhhaba al-ba'd yadhhab al-kull fa anta ta'lam fa'malu. Mereka mengatakan, karena pasti bisa dipastikan jika sebagian dari hidup ini atau dari hari kita berlalu, maka akan berlalu dan hilang semua waktu hidup kita.
dan Anda tahu itu, fa'malu, maka siapkanlah diri, beramallah. Amal saleh menjadi sebuah kata kunci bagi diri kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perjumpaan yang baik di sisi Allah. Maka berusahalah untuk menetapinya. Perintah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman, sampai kepada para nabi dan para rasul pun diperintahkan untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan." Wahai para rasul, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal salehlah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan aku untuk terus melaksanakan ibadah salat selama aku hidup. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah senantiasa memerintahkan aku untuk selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan kepada Nabi kita dan umat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk terus beribadah sampai tiba ajal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Teruslah menyembah, beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Dan setelah kematian, kepada Allah kita akan dikembalikan. Dunia sejatinya tempat perlombaan kita untuk beramal saleh, karena ini ujian yang terberat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua jiwa yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kata Allah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini sebagai fitnah, ujian yang sebenarnya. Dan kepada kamilah, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan, yaitu Allah memberikan ujian kehidupan kita dengan rasa senang, bahagia sengsaranya kita, sehat, sakit, menjalankan perintah atau mengerjakan keburukan. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling bisa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sedikit kekurangan dan rasa takut. Siapa yang bisa bersyukur kepada Allah dengan memperlihatkan kualitas keimanannya dalam penghambaan. Karena sejatinya kehidupan dan kematian kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan ini, dunia kita, hidup dan mati, adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Maka dari itu jemaah sekalian, kita akan kembali kepada Allah. Persiapkanlah setiap bekal kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa
وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومسلمين jamaah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolonglah kepada Allah untuk diteguhkan dalam setiap kebaikan, dalam keimanan dan amal saleh yang kita kerjakan sampai kemudian Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena tiada daya dan upaya yang bisa kita lakukan untuk terus beriman kepada Allah dan bisa mengerjakan amal saleh melainkan kekuatan yang diberikan Allah serta hidayah. Nabi kita SAW pun mengajarkan kepada kita dan terus berharap kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Allahumma a'inna ala dzikri, ya Allah bantu aku, tolong aku untuk selalu berzikir kepada, untuk selalu mengingat, wa ala syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadati, ya Allah bantu dan tolong aku untuk selalu memperbaiki sebaik mungkin setiap ibadah dan kebaikan padamu. Maka dari itu, kehidupan kita sejatinya adalah sebuah perjuangan kita untuk beramal saleh sebagai bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk terus berbuat, mengejar masa depan akhirat dan tidak melalaikan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah." Cari, usahakan apa yang Allah persiapkan untukmu dari kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk dunia Allah cukup mengingatkan, bukan menyuruh untuk mengejarnya. Bahkan banyak celaan yang Allah berikan kepada mereka yang terus mengejar dunia, mengetahui semua urusan-urusan dunia dan melalaikan negeri akhiratnya. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dari urusan-urusan dunia yang nampak saja, semua kebaikan, semua urusan dunia, sedangkan untuk kehidupan akhirat mereka sangat lalai. Maka penghambaan kita kepada Allah menjadi sebuah tekad yang harus terwujud sebagaimana Allah perintahkan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah dan penghambaan. Maka dari itu datang suatu berita dari langit yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebaiknya seorang hamba beribadah kepada Rabb-Nya. Dalam hadits qudsi Nabi kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyyan faqad adzantuhu bil haqq." Siapa yang memusuhi wali-wali, sungguh aku telah mengumumkan perang bagi mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Dan Allah mengatakan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadamu dengan sesuatu yang paling aku cintai dari semua ibadah wajib yang aku fardukan kepadanya. Wala yazalu abdi, dan Allah berfirman dalam lanjutan ayat ini, dan hambaku senantiasa terus mau yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku terus mau mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai kata Allah aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, Allah mengatakan jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata ulama kita, Allah akan menjaga pendengarannya dari sesuatu yang mengandung dosa. Kuntu basarahu alladhi yabsuru biha, aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya.
wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Aku kata Allah akan menjadi tangannya yang dia akan melakukan sesuatu dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia akan melangkah dengannya. Allah akan menjaga kehidupan kita dan seluruh yang keluar dari anggota tubuh kita. Bahkan puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alani, jika hamba ini meminta sesuatu kepadaku, la'utiyannahu, pasti aku akan berikan apa yang dia minta. Wa in ista'adzani, dan jika dia memohon pertolongan, bantuan, la'uidhannahu, pasti akan aku lindungi dia, pasti akan aku tolong dia. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya jemaah sekalian, orientasi hidup adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan kita. Yang kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat semua kebaikan-kebaikanmu akan diberikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang nanti akan dikeluarkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faza, sungguh dia telah menang, beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia kita ini melainkan kesenangan-kesenangan yang banyak menipu dan memperdaya kita. Mari kita banyak berdoa kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan, hidayah, petunjuk dalam mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا قوي يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله. قوموا إلى صلاتكم.